Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dalam perkuliahan online Universitas Telkom. Kalau dari ini dengan mata kuliah animasi gratis untuk semester 3. Oke, untuk seperti biasa penghasilan zakat masing-masing sudah saya berikan di sana, jadi tinggal klik saja untuk mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Oke, sambil menunggu teman yang lain untuk bergabung ya. Kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung.
Oke, mungkin bisa kita mulai ya, karena waktu juga ini tidak apa-apa sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Mungkin bisa kita mulai sambil kita mulai ya. Hari ini kita akan membuat animasi flash motion ya, atau animasi apa namanya, hmm, bergerak tapi dia dengan adanya pad ya. Jadi nanti bisa saya praktekkan mungkin satu atau dua kali ya, agar lebih apa namanya paham ya. Sebenarnya ini mudah sekali, cuma nanti saya buat dua ya, semisal untuk agar lebih paham ya. Jadi untuk motion pad nanti adalah jalur gerak ya. Jadi kita membuat jalur, nah nanti apa namanya, animasinya itu bergerak sesuai jalur yang kita buat. Seperti itu ya. Ini belum pernah saya berikan ya. Jadi nanti adalah apa namanya, membuat jalur gerak dengan sesuai apa yang kita buat dari jalurnya tersebut. Jalurnya ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, ke atas, ke bawah, seperti itu ya. Jadi untuk memulainya nanti kita tetap menggunakan Adobe Flash ya. Adobe Flash CS6, atau mungkin kalau yang lain menggunakan yang lain silahkan, tidak apa-apa ya. Yang terpenting kalian membuat seperti apa yang sudah saya buat, saya berikan atau saya contohkan di nanti dalam penyampaian tersebut ya. Jadi nanti dalam semua apa namanya mata kuliah latihan-latihan yang sudah saya berikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan nanti akhir itu, untuk pertemuan sebelum UTS kan berarti ada 7 pertemuan ya. Nanti semisal ada 7 praktek ataupun 6, itu berarti yang dikumpulkan filenya ya, file dari Flash, Adobe Flash-nya di Classroom ya. Nanti saya buatkan foldernya kalau sudah saatnya ya. Di sini nanti dikumpulkan di dalam Classroom filenya ya, file mentahnya, bukan dari file untuk animasinya untuk jadi ya, tapi mentahnya. Saya mau melihat ya prosesnya apakah sudah benar dengan menggunakan yang saya sampaikan itu sesuai atau belum. Nah, itu yang akan saya periksa nantinya ya. Nah, ini kita membuat motion pad ya. Jadi kita akan buat mengenai nanti ada animasi ya, objek bergerak tapi mengikuti jalur yang kita buat. Sesuai jalur yang kita buat. Nanti semisal saya membuat ke atas ke bawah, berarti dia akan ke atas dulu baru ke bawah, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu saja ya mengenai penjelasan awal ya. Nantinya tentunya akan saya langsung praktekkan saja agar lebih mudah ya. Ini sudah ada yang hadir, terima kasih yang sudah hadir. Mungkin yang lain segera menyusul ya, karena sebenarnya praktek itu harus, tapi tidak apa-apa ya. Saya paham untuk kelas untuk kalian-kalian mungkin apalagi untuk kelas online ya. Jadi terkadang ada yang lupa, ada yang ketiduran dan lain sebagainya, itu lumrah ya. Beda dengan kelas tatap muka langsung, itu pasti ingat, mungkin dengan alarm dan lain sebagainya ya. Oke, kita mulai saja ya untuk menggunakan membuat animasi motion pad dengan Adobe Flash. Oke, yang pertama kita buat objeknya dulu di layar 1 ya. Ini kita ataupun file new, ini untuk baru ya, Ctrl N ya. Nah, itu saya sudah membuat untuk apa namanya, untuk lembar kerja kita ya. Oke, pertama-tama kita buat objeknya. Misalkan kita mau membuat objek lingkaran, pakai oval ya, untuk di oval tool ini ya. Kita buat di sini.
Misalkan seperti ini. Jangan lupa di sini kita seleksi dulu, baru kita klik kanan. Convert to symbol ya. Di sini pastikan sudah movie clip ya. Ini berarti sudah benar, kita oke. Oke, kemudian setelah seperti ini jalan pintas saja ya. Sebenarnya membuat per layar bisa, ataupun nanti, tapi untuk per layar itu memindahkannya malah terlalu ribet. Saya rasa ini jalur yang tercepat saja, termudah ya, karena ini masih, saya rasa untuk animasi seperti ini masih saya anggap mudah sekali, karena memang untuk pertemuan kelima seperti itu ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu sulit ya, maaf. Kemudian setelah langkah selanjutnya, setelah ini dibuatkan convert to symbol tadi, berarti dia kan sudah movie clip ya, ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini sudah kita ubah menggunakan movie clip. Untuk langkah kedua di layar sini ya, di layar ini mungkin kalian namai ataupun tidak sama saja. Untuk kalau nanti pembuatan animasi itu layarnya begitu banyak, itu boleh kalian namai, karena ini cuma satu layar saja. Oke, tidak dinamai tidak apa-apa, tidak akan lupa ya saya rasa. Dan di sini di layar ini kita arahkan kursor ke sini. Kita klik kanan, add classic motion grid ya, ini ya. Jadi di layar tersebut klik kanan, kemudian add classic motion grid ya, jangan lupa ya. Di sini klik kanan, add classic motion grid. Kita klik di sini. Nah, dia akan seperti ini. Sudah ada gridnya ya. Ini kita klik di sini. Mungkin bisa kita ini dulu ya. Buat untuk padnya ya, kita menggunakan line saja tidak apa-apa. Di sini kita buat di sini ya. Semisal nanti kita membuat jalur untuk pergerakan dari apa namanya, objek lingkaran merah ini ya. Oke, seperti ini mungkin bisa kita petkan ya. Sesuaikan saja nanti kira-kira tengahnya di mana. Yang terpenting ini kita membuat jalur tidak harus presisi ya, karena kita membuat jalur bebas ya. Maaf, sebentar, kita agak paskan dulu ya. Nah, di sini kita buat jalur seperti ini misalkan. Nah, segini ya. Oke, setelah itu kita di sini juga kita petkan lagi ya. Nah, kita buat jalur seperti ini misalkan. Oke. Nah, ini biar nanti pergerakan dari objeknya itu bisa bergerak bagus ya, karena ada belokan-belokan tertentu. Oke, seperti ini ya. Ini sudah jadi untuk jalurnya. Nah, yang di sini kita hapus karena tadi ini sebagai garis bantu ya. Oke, garis bantunya kita hapus dulu. Oke, kita ke layar 1, kita tempatkan, kita kecilkan mungkin kalau memang perlu ya. Oke, segini cukup mungkin. Kemudian kita arahkan di sini biar nanti pergerakannya dari sini ya. Oke, seperti ini sampai di sini paham ya. Nanti yang pertama tadi membuat sebuah apa namanya objek lingkaran, ataupun nanti kalian membuat kotak dan lain sebagainya, itu bebas ya, tidak harus lingkaran. Kemudian yang pertama kita membuat gridnya ya, gridnya tersebut kita buatkan petkan, kita buatkan jalur. Nah, kita menggunakan line atau pad. Sebenarnya di sini kalau Makromedia ada pad ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan line tool, tapi kita padkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba buat ini dulu ke ini sini ya. Per 15 saja tidak apa-apa. Nanti kalian mau membuat per layar apa maksud di sininya kalian buat banyak tidak apa-apa ya. Di sini misalkan saya buat 15 ya, insert keyframe. Nah, di sini
Oke, untuk kita fokus di objek satu ini ya. Ini akan kita gerakkan. Sebelumnya kita ini dulu. Oke, misal seperti ini, berarti untuk objek ini kita gerakkan dia sampai atas. Misalkan sampai sini dia untuk frame 15. Oke. Nah, di sini kita di layar satu ini kita klik kanan, kemudian create classic twin ya, karena motion twin sudah saya berikan tadi untuk di simbolnya tadi. Oke, di sini. Nah, ini dia sudah bergerak seperti ini ya. Jadi dia sesuai jalur yang kita buat. Nah, ini ya. Nah, karena kita sudah membuat grid tadi ya. Jadi dia akan mengikuti grid atau jalur atau motion yang kita buat tadi. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, semisal kita mau membuat lagi ke frame 30 katakan ya, agar sama saja untuk geraknya ya. Kita insert ke frame lagi. Nah, di sini kita fokus di objeknya. Nah, kita gerakkan dia sesuai. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk yang kedua ya. Nah, sini sama ya. Kita create classic twin. Oke, dia sudah seperti ini. Nah, kita buat lagi per 15 frame ya. Berarti 45 framenya, kemudian insert keyframe. Fokus lagi di sini. Nah, benar. Kita gerakkan dia ke sini, misalkan sampai di sini ya. Oke, kita kasih twin lagi. Nah, dia sudah berjalan sesuai dengan jalur yang kita buat. Kita buat lagi pada frame ke 60, kita insert keyframe lagi. Nah, di sini kita fokus ke objeknya. Nah, kita arahkan dia ke sini. Misalkan sampai di sini saja ya. Nah, kita kasih twin. Nah, seperti ini. Dia akan sesuai jalur yang kita buat. Ini sangat mudah sekali ya, saya rasa ya. Oke, sampai di sini paham ya, saya rasa ya, untuk pembuatan motion twin ya. Motion twin dengan pad ya. Setelah seperti ini kita lihat hasil dari yang kita buat itu sebagaimana. Kita tes movie ya. Oke. Nah, dia akan seperti ini. Dia melaju sesuai dengan jalur yang kita buat. Karena ini adalah motion pad, di sini ada jalur geraknya. Jadi geraknya itu dari objeknya, kemudian jalurnya itu menggunakan pad tadi ya. Sampai di sini paham ya. Nah, ini jalurnya tidak harus seperti yang saya buat. Boleh dengan mungkin inovasi kalian ya, mau menggunakan seperti sirkuit balap juga boleh, tidak apa-apa, bisa ya. Ataupun mau menggunakan yang bagaimana saja bisa semua. Oke, sampai di sini paham ya untuk pembuatan motion pad pada Adobe Flash. Oke, ini baru beberapa yang hadir ya. Mungkin bisa kita lanjut saja. Saya contohkan satu lagi ya dengan jalur yang berbeda dan objek yang berbeda mungkin ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang dipertanyakan silahkan pertanyakan ke kolom komentar maupun ke saya langsung boleh ya mengenai pembuatan motion pad ini. Apa ada misalkan ada kesulitan, silahkan dipertanyakan. Akan saya buatkan lagi dengan objek yang berbeda dan jalur yang berbeda ya. Misalkan kita mau, nah ini mungkin menggunakan ini ya. Ini mungkin untuk warna bisa kita ganti untuk ini ya, untuk hijau mungkin ya. Nah, langkahnya bagaimana tadi untuk yang pertama? Kalian tentunya masih ingat ya. Ini saya mengulang dari yang pertama ini agar lebih paham saja. Kita blok ini dulu, klik kanan ya. Kita convert to symbol. Kita oke.
Oke, dia sudah movie clip ya di sini ya. Oke, setelah itu kita klik kanan di bagian layarnya. Nah, di sini ya yang terkadang lupa ya. Jadi kalian setelah untuk membuat quit itu kita klik kanan di sini, kemudian add classic motion quit. Kalau masih seperti ini kan belum ada quitnya ya. Masih satu layer, kemudian kita add classic motion quit. Nah, ini sudah ada quitnya. Nah, kemudian kita membuat jalurnya. Nah, jalurnya sekarang bagaimana? Misalkan berkelok-kelok bagaimana nanti bisa saya contohkan ini ya yang beda ya. Misalkan saya buat banyak ya untuk dipatah-patahkan dan mungkin satu lagi ini nanti membuat jalur yang berbeda ya. Oke, misalkan kita buat jalurnya tidak beraturan ya, misalkan jalurnya, atau kalian mau membuat jalur seperti apa silahkan. Di sini, kemudian di sininya dia lebih jauh misalkan. Kemudian seperti ini. Misalkan sampai di sini saja, oke. Seperti tadi ya, untuk garis bantu ini kita hapus. Kita hapus karena tadi hanya untuk membantu ya, garis bantu ya. Ini kan seperti jalan berkelok-kelok di pegunungan misalkan ya. Jadi nanti berjalannya dia ini objeknya tidak harus lingkaran ya. Misal kalian menggunakan bola, mobil atau motor silahkan untuk berkreasi ya. Berkreasi seperti apa saja, mungkin menggunakan bola dan lain sebagainya itu boleh ya. Seperti ini ya mungkin ya. Nah, kemudian untuk di layar satu ini kita pindahkan sampai di sini mulainya. Nah, seperti ini ya. Mungkin sampai di sini paham ya. Misal nanti ada yang dipertanyakan silahkan dipertanyakan ke saya ya. Oke, seperti ini mungkin agar jalurnya tidak kelihatan patah ya. Nah, setelah ini bagaimana tadi untuk langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita membuat apa namanya? Frame baru ya, frame baru di misalkan 15 tadi ataupun 20 juga boleh. Nah, sini kita klik insert keyframe. Oke, untuk kita fokus di layar satu, kita gerakkan dia ke sini misalkan. Nah, di sini kita klik create classic twin. Nah, oke, kemudian kita buat lagi frame baru lagi. Kita tarik dia, kita tarik dia sampai di sini misalkan. Ini dia sudah bergerak ya. Oke, kemudian buat lagi ya. Insert keyframe lagi, kemudian kita arahkan Nah, dia arahkan ke sini. Nah, kemudian di 80 ini kita buat frame lagi. Nah, di sini kita arahkan sampai sini misalkan. Nah, ini karena per 20 ya, ini bisa kita klik insert keyframe lagi. Kemudian di sini kita tarik ke sini. 20 insert keyframe lagi.
Kita atur pergerakan dari objeknya. Oke, sampai di sini kita sudah bisa melihat ya, seperti nanti mobil berjalan berkelok-kelok. Misal kalian membuat objeknya itu adalah menggunakan mobil, nanti seperti mobil berjalan ya. Nanti kalian kreasikan mau membuat dengan mobil, bola, motor dan lain sebagainya, ataupun pesawat boleh ya. Nanti bisa kalian download menggunakan gambar apa saja, misalkan menggunakan foto kalian juga bisa ya. Oke, seperti ini ya. Untuk contoh yang kedua kita coba jalankan atau test movie ya. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Dia seperti berjalan berkelok-kelok ya. Kalau ini diganti objeknya menggunakan motor ataupun mobil, itu seperti mobil yang berjalan berkelok-kelok. Oke, seperti itu ya. Saya rasa paham ya. Untuk hari ini kita membuat satu ini aja ya, satu project aja mengenai motion twin pad ya. Mungkin nanti kalau mau membuat dua ini juga boleh, tidak apa-apa. Oke, seperti itu. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan silakan mengenai pembuatan ini ya, motion pad ini ya. Kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin saya rasa cukup ya untuk hari ini. Mengenai tutorial yang saya berikan ini, yaitu mengenai motion pad ya, mengenai membuat flash motion pad. Oke, saya beri waktu beberapa menit ya, semisal ada yang mau ditanyakan silahkan. Sepertinya dari awal kita pertemuan itu sudah ada berapa tugas ya. Kalau tidak salah itu 5 ya. Dan kadang ada yang tiap pertemuan 2, ada yang 1, ada yang 4 ya. Kemarin untuk pertemuan awal saya double ya. Untuk yang lebih mudah itu nanti bisa dikumpulkan semua untuk filenya, file flash, Adobe Flash-nya ya, bukan untuk yang lain. Oke, saya rasa tidak ada yang dipertanyakan mungkin ya, untuk mengenai membuat animasi flash motion pad ini. Kalau nanti ada pertanyaan di belakang di lain pas tidak live, tidak apa-apa, bisa dicantumkan di kolom komentar maupun ke kontak saya langsung semisal memang dibutuhkan untuk membuat animasi yang seperti yang saya sudah contohkan. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini ya. Untuk yang lain nanti kalau yang tertinggal, harap segera cek di Siakat ya, agar bisa untuk mengikuti perkuliahan saya ini ya. Jadi tidak ketinggalan untuk tugas-tugasnya nanti. Tidak ada yang alasan saya tidak mengikuti kemudian tidak membuat ya, karena di Siakat masih bisa untuk nyimak untuk di YouTube saya. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.